Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa dalam Sapa Jemaat. Siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Amsal 5 ayat 21. Demikian bunyinya. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang mau disampaikan oleh firman ini kepada saya dan Bapak Ibu? Pertama-tama, dia mau menegaskan kepada kita bahwa setiap jalan-jalan kita itu terbuka di hadapannya. Terbuka Bapak Ibu artinya tidak tertutupi, tidak tersembunyi. Kemanapun kita melangkah dalam kehidupan ini, apapun yang kita lakukan, setiap jam, setiap detik dalam hidup kita, semua itu berlangsung di dalam pengetahuan Tuhan. Entah kita sendirian atau beramai-ramai, entah kita berada di tempat yang tersembunyi atau juga di tempat yang dapat diakses oleh banyak orang, entah kita berada di dalam rumah atau keluar rumah, mungkin itu sedang di jalan, di tikungan, di mall, di pasar, di kafe, di gereja, atau juga bahkan di sekolah. Tuhan berkata bahwa setiap perjalanan itu semua diketahuinya. Tidak ada satupun yang tertutupi di matanya. Semuanya terbuka dengan jelas. Kenapa Tuhan perlu menegaskan ini kepada saya dan Bapak Ibu? Tidak lain Bapak Ibu, untuk memberitahukan selanjutnya kepada kita bahwa Dia mengawasi kita. Apakah mendengar kata mengawasi ini terasa menyeramkan? Saya yakin iya. Ketika kita mendengar kata mengawasi Bapak Ibu, mungkin kita teringat suatu masa ketika kita masih sekolah. Di saat kita menempuh ujian, lalu ada seorang yang disebut sebagai pengawas yang mengawasi kita. Mari kita ingat kembali masa itu. Apa tugas seorang pengawas? Seorang pengawas tidak lain memastikan bahwa kita melalui ujian itu dengan benar dan baik. Kita tidak boleh curang di dalam menjalani ujian itu. Kita juga harus menyelesaikannya tepat waktu. Intinya adalah bagaimana kita melakukan ujian itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika Tuhan dikatakan mengawasi kita, tidak lain sesungguhnya itu adalah caranya untuk memastikan setiap kita anak-anaknya hidup seturut dengan aturan yang berlaku, yang tidak lain adalah ketetapannya, hukum-hukumnya. Jika kita menangkap dari sisi mengerikannya, maka tentu saja ini seperti sebuah ancaman. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat dengan mata iman, kita akan mendapati bahwa sesungguhnya pengawasan Tuhan itu adalah pernyataan cinta kasih-Nya kepada saya dan Bapak Ibu. Dia rindu dan Dia terus berusaha memastikan setiap kita anak-anaknya berlaku, bertindak seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan tidak ingin kita menjalani setiap perjalanan kita itu dengan sesuka-suka kita tanpa pengawasannya. Karena apa? Ketika itu terjadi, maka bahaya mengancam kita, kerusakan menanti kita. Saya teringat Bapak Ibu dengan kebiasaan yang sering saya lakukan setiap sore dan anak saya ketika dia bermain keluar. Di sana saya juga meletakkan diri saya sebagai seorang yang mengawasi. Mengapa saya perlu mengawasi putra saya? Tidak lain supaya ketika dia keluar dari komplek melewati pagar, maka saya sudah siap sedia dari jauh berteriak dan berkata, "Ayo pulang, tidak boleh melewati pagar." Ketika juga saya tahu bahwa dia masuk ke area yang tidak baik, di dekat pastori Bapak Ibu ada sebuah pohon besar, di mana pohon besar itu sudah lama sekali tidak dirawat karena di sebelahnya adalah rumah yang tidak dihuni. Pohon ini Bapak Ibu, di sekelilingnya atau tepatnya tepat di bawahnya itu berserakan ranting-ranting dan juga segala macam hal yang kita tidak tahu apa sebenarnya yang ada di sana. Ketika dia masuk di situ, saya pun juga memperingatkan dia, jangan ke sana.
itu berbahaya. Mungkin di situ ada potongan-potongan kayu yang tajam, batu-batuan yang tajam yang tidak terlihat karena ditutupi oleh daun-daun dan ranting-ranting. Dan begitu dia mendengar suara saya, maka dia berhenti dan kembali ke tempat bermain yang benar. Itulah pengawasan itu, Bapak Ibu. Ketika tadi saya berkata bahwa sesungguhnya pengawasan itu bercerita tentang cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Itu bukan berarti bahwa Allah sedang berupaya membuat kita merasa terancam, tidak aman setiap saat. Bukan. Sesungguhnya di dalam pengawasan Allah itu, Allah ingin menyatakan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa Dia ingin setiap kita anak-anaknya selalu hidup dengan cara yang benar, cara yang dikehendaki oleh Dia, yang pada akhirnya membawa keselamatan bukan hanya bagi fisik kita, tetapi juga terutama tentu saja bagi jiwa kita. Pertanyaan menariknya adalah, apakah ada orang-orang yang telah mengetahui bahwa perjalanannya itu dalam pengetahuan Tuhan dan bahwa dia juga dalam pengawasan Tuhan, tetap saja masuk ke area yang berbahaya, melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah? Saya jawab iya. Tetapi kenapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Karena manusia mengeraskan hatinya terhadap suara Allah. Seorang yang percaya ketika dikatakan bahwa Roh Kudus telah diam di dalam hati kita, Dia mengingatkan ketika kita bersalah. Sering sekali orang-orang yang tidak memberi tempat bagi suara Allah tidak lagi peka terhadap pernyataan-pernyataan Allah lewat Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan kehidupan yang demikian, Bapak Ibu, kita tahu pada akhirnya itu akan menciptakan masalah, kerugian, dan juga pada akhirnya tentu saja kehilangan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kiranya Bapak Ibu, firman ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu, ketika kita berjalan kemanapun kita pergi, dengan siapa kita bersama, ingat senantiasa bahwa kita di dalam pengetahuan Tuhan, Dia mengawasi kita. Karena itu, marilah kita menjadi seorang hamba yang peka terhadap pengetahuan Tuhan, pengawasan Tuhan itu, dan tidak mengabaikannya, supaya setiap hari, setiap pekerjaan, pelayanan, perjalanan yang kita alami itu adalah segala sesuatu yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersama-sama berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang mengasihi kehidupanku, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengawasiku di sepanjang perjalananku. Segala sesuatu berlangsung dalam pengetahuan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menjagaku dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan aku kepekaan untuk menyadari kehadiran-Mu di dalam setiap langkah-langkahku, sehingga Tuhan, setiap apapun yang aku lakukan di dalam setiap perjalanan itu memuliakan Engkau. Di dalam nama-Mu yang kudus aku berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Selamat berjalan kembali bersama dengan Tuhan di dalam pengetahuan Tuhan, di dalam pengawasannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.